Halo guys, bersama gue di channel Uyuy Mekun. Hari ini gue mesen anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Rock Lady Modesty. Jadi kemarin bisa dibilang episode yang menarik. Jadi intinya kita benar-benar dibuat ini dulu ya, dibuat sebuah story baru atau story sendiri lah gitu kan, yang dimana Lisa nih harus menghadapi gitu kan, sesuatu yang memang dia masih inilah ya, masih sulit untuk lebih dekat dengan adiknya gitu kan. Bahkan dirinya sendiri juga ngerasa emang wajar kalau misalkan emang dia sebagai orang baru ya kan, terus sekarang jadi kakaknya si atau bilang jadi kakak tiri gitu kan, ya wajar kalau misalkan orang sebelumnya belum bisa menerima lah gitu kan. Ya udah, kita lihat setelah ini apa yang terjadi setelah adiknya tahu kalau kakaknya ini tampil gitu kan di acara tersebut. Ya udah, kita langsung ke episode terbaru dari Rock Lady Modesty. Oke, langsung aja ke episode baru dari Rock Lady Modesty. Ya, 2, 1, 0, let's go. Oke, langsung opening ya. Jadi gua nonton di Aniwan ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang tanya gitu kan, Bang nonton di mana? Di Aniwan. Kalau di video gue nggak tahu ya ada apa nggak gitu kan, di video atau di Iki gue nggak tahu. Kayaknya ada sih kalau di Iki, tapi kok video gue nggak tahu. Kalau Station nggak ada, nggak ada. Rock Lady nggak ada di Station. Ya cuma di Animan yang gue tahu. Kalau di Iki ada kayaknya. Sakano capek cuma tuh akate junati. Dan. Oh, this is your answer. Oke. Wih, jazz banget nih ya kan. Emang lu bisa lo main kayak bisa lah kalau bisa lah harusnya. Tapi ini jazz banget nih. Oke. Karena terbiasa. Iya dong. Yang biasa hard rock ya kan. Hmm. Ya, pasti orang yang biasa main cepet jadi gak enak kalau main lambat gitu kan, tapi harus menyesuaikan. Ini satu tim men. Wiksa Saha Ishitani, siapa nih? Hmm. Oh ini ya. Hmm. Hmm. Oh. Wah gila sih.
Hmm. Ini tiba-tiba sombong nih pasti bakal buktiin lah ya kan, buktiin lah ya kan? Iya pasti lah. Makanya butuh butuh pengalaman ya kan, butuh pengalaman. Wow, pasti ada lah yang tengil-tengil gini mau pasti ada. Keselin banget anjir. Belum tahu. Ternyata ada kakaknya main juga. Mirip aja, cuma cuma di cuma dikuncir atas sama kuncir bawah gitu. Keselin banget sumpah. Sebenarnya agak ini ya, agak bukan apa namanya. Bukan agak skeptis apa ya bahasanya. Kayak Yori emang milih dia aja gitu loh ya kan. Kayak nggak ada teman lagi. Ini nyanyi apa sih? Buset dah, ngeri. Buset. Gue pikir ngomong mau nyanyi dame-dame yuk. Buset. Penontonnya nggak banyak kan. Eden. Sangat vulgar. Narsis lagi. Musik keluarga biasa. Sway banget anjir. Wah. Langsung deh. Iyalah, iyalah. Santuy ya kan, santuy. Kakak? Kakak? Tuh, nah baru sadar deh. Kakak? Kita ngeliat main bass anjrit. Oke, oke. Ini dia dicelah sih. Ini celah untuk dia ngejelekin sih. Tapi lihat dulu kan belum selesai kan. Belum juga tampil ya kan. Belum. Iya pasti jadi celah, yakin gue. Kita lihat nih.
Go. Buset. Oke. 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 Oke, oke, oke. Let's go, let's go. Wih. Pembangkang anjir. Let's go. Wih, Takarajima anjir. Mau nggak mau ya kan ngikutin ketukannya mereka jadinya. Iya. Mau nggak mau ngikutin ketukannya si Lisa mau Toha udah, ya kan? Iya kan. Tapi ini sih. Iya. Bener-bener kasihan banget anjir. Ya, kasihan dah. Oke. Wow. Iya. Makanya bilang jazz banget ini. Mm-mm. Mereka mimpin, maksudnya mereka mimpin mereka gitu kan. Mimpin pasukan ini kan. Orkes tiup ini gitu kan. Tapi dengan iramanya yang bisa diikutin lah ibaratnya gitu. Jadi nggak ego, nggak ego kesan. Wah keren anjir itu. Keren, 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 keren. Oh, oh oke, ada si ini, ada si piano tadi, ada pianis tadi. Langsung memicu adrenalin untuk tetap main lebih cepat ya. Wah anjir ini rame dong, gokil. Nice. Oke, ganti. Sekarang ganti. Mantul. Wah, ini gitarnya siapa nih? Miko apa Kaname nih? Ini bandmate kan yang gila, 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 gila. Keren, 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 keren. Hmm. Wah, gila. Ini sumpah ini yang orkes apa yang mimpin nih kayak Squidward anjir. Berasa band gigs ini anjir. Yang di SpongeBob. Keren. What a chemistry ini. Wow. Wah gila nih. Ini keren ini. Tapi ya ini sih emang ya itu selera ya kalau kalian lihat animasinya ya. Selera lah pokoknya. Kalau menurut gue nih keren sih. Asik, keren. Keren, 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 keren. Bravo. Ayo.
Gimana perasaan lo ya? Gue kabur dia. Oke, dia mau ke belakang kali. Dia mau ke belakang kali. Atau minta maaf atau gimana? Nggak tahu juga sih. Iya, sekali benar-benar sekali tampil anjir. Udah bener ke bawah suasana jadinya. Untungnya bisa ngimbangin gitu kan. Kerja bagus. Asik. Yoi. Iya. Gue yakin nanti Arisu juga ngakui sih. Ini sama ini sama si Tani nih. Si Tani kan ngakuin kan akhirnya lu sukses gitu kan, bikin orkestipe gitu kan. Nah, sama nanti Arisu juga ngakuin gitu. Hmm. Biarkan doi masak ya kan. Gujap 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 gujap. Oke, mau marah nih, mau marah nih. 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 Usah kena. Oh, oke, udah ambil. Oke. Iya kan? Kan dirobek kan? Anjir, tet. Itu boleh jadi sensor sih. Best itu. Lebih buruk dari BGM. Oh shit. Kena juga anjir. Oke. Oke, jari tengah keluar. Hmm. Hah. Gila, best banget. Oh, oke. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Oke. Oh, damage banget. Damage banget, men. Oh my god. Gue pikir bakal ada adegan pelukan gitu kan, tapi jangan ngaduk ke mama ya, ya. Hmm. Iya, bener, bener. Nggak langsung suka kan? Wah, bilang gue udah nebak, gue udah ketebak ini. Arisu ini pasti bakal demen nanti sama penampilan kakaknya.
Mm-mm. Jangan, biar hmm, jadi set, jadi fans nih ya kan, ngefans kakaknya nih ya kan, ayolah. Tinggal berarti tinggal 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 ibunya nih, tinggal ibunya nih. Oh, tidak ada masa lalu. Bener-bener ngelupain semuanya, men. Iya emang iya gue pikir bakal dapet respon yang bagus lah gitu kan dari ibunya, tapi malah dia bener-bener ngelupain semuanya. Hmm. Ini si biru tadi tuh udah muncul ya kan. Mikasa. Lucu banget anjir. Aduh gila, seru seru seru, seru. Episode ini seru men. Seru men. Episode ini seru men, seru banget. Wah, berarti sekarang tinggal ngelurusin pikiran ibunya ya. Arisu clear. Udah, Arisu udah ini udah nerima lah ya. Udah akhirnya seneng lah sama kakaknya sekarang. Dung, dung, dung. Hmm. Kayak doi deh. Iya ini kayak yang keyboardis deh kayaknya yang tadi yang biru. Kanami sama Kakane, iya. Misa main juga tadi ya? Oh, oh iya. Mungkin Misa pas pas gitar ya, pas solo gitarnya. Sorry, Kaname tuh ini men. Kaname tuh bass ya. Seingat gue bass ya. Apa drum ya? Gue kebalik, suka kebalik gue. Oke, let's go. Oke, habis. Oke, thanks for watching. Ya.
Oke, episode terbaru dari Lok Lady Moe DSD, episode yang sangat manis sekali ya kan, benar-benar cantik. Jadi bagaimana orkes tiup yang semestinya akan menjadi sebuah sajian yang ya akan lebih elegan ya kan, atau mungkin akan lebih terlihat sebagai musik yang sendu ya kan, tapi ini bener-bener dibawa dengan ala ini kan, si Suzu sama Lily sama si Otoha gitu kan. Jadi ya akhirnya mereka ngikutin ketukannya mereka gitu kan, dari yang tadinya ketukannya cepet terus akhirnya mereka ngikutin, terbawa suasana gitu kan, dan akhirnya ya masuk musiknya gitu, sampai akhirnya sempat ada solo gitar juga kan dari si Lilisa gitu. Jadi itu sih tadi, kalau koreksi gue salah ya. Kalau tadi solo gitar atau bisa bilang solo gitarnya Lilisa itu yang mainin Miku dari bandmate itu, dia kan emang gitaris ya. Jadi itu udah gue tahu lah, karena gue fans Miku soalnya kan, jadi gue tahu. Tapi kalau ini gue suka kebalik nih, Kaname sama Akane. Akane itu setahu gue Akane itu setahu gue yang ini deh, yang drum deh. Akane drum deh. Jadi makanya Otoha yang mainin drum, dan Akane yang tadi yang mainin drum, atau yang di balik layarnya si Akane gitu kan. Nah, kalau Kaname kan yang bassnya. Jadi makanya tadi si Suzumiya atau si Lisa tadi mainin dua ya kan, mainin bass sama mainin gitar gitu kan. Ketika di awal mainin bass, ketika di akhir main gitar kan, atau solo gitar gitu kan. Jadi dia bermain dua lah gitu kan, dan itu langsung masuk deh ya kan, Kaname sama si Miku ya kan, dan akhirnya mereka bermain dengan sangat-sangat luar biasa gitu kan. Gitu. Ya udah, bener-bener episode yang bagus. Jadi sekali lagi untuk urusannya si Arisu udah clear ya. Jadi Arisu akhirnya mengakui mengerti kalau ternyata kakaknya ini keren banget gitu loh. Kakaknya keren, bass, rock gitu kan. Jadi bener-bener jadi jatuh cinta dia sama kakaknya. Dan ya sempat ada omongan kalau jangan kasih tahu ibu ya. Jadi kalau nanti kasih tahu ibu ya bahaya gitu kan, bisa berabe nih ya kan, seperti itu. Dan setelah itu ya kan, ketika tadi sampai rumah ya kan, itu ternyata si Arisu tuh penasaran gitu kan, pengen gimana ketika si Lisa waktu masih kecil gitu kan, atau di masa lalunya gitu kan. Dan ibunya membuang semua. Ibunya benar-benar tidak mau mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Makanya maksud gue, feeling gue kayaknya emang ini kalau menurut gue ini dari kacamata gue aja sih. Jadi kalau menurut gue emang sudah pasti istrinya atau misalnya ibunya si Lisa sama ayahnya ini udah pasti berantem, dan udah pasti dulunya juga punya perbedaan pendapat, dan membuat mereka ini jadi cekcok gitu kan. Dan ibunya benar-benar mengutuk banget gitu kan bapaknya, karena emang bapaknya juga terlalu asik dengan dunianya, sampai lupa pulang, atau mungkin sampai kasihkan main lah gitu kan, sampai lupa pulang, sampai bener-bener nggak inget waktu gitu kan. Dan pada akhirnya si Lisa jadi ikutan gitu kan. Jadi Lisa jadi tertarik dengan gitar juga gitu kan, yang membuat akhirnya si ibunya gitu kan merasa kecewa, karena Lisa jadi lebih condong ke bapaknya gitu kan, seperti itu. Jadi makanya dia tidak mau sampai kasih sayangnya jadi terbagi kayak gitu. Jadi makanya anggapannya itulah membuat akhirnya si ibunya tidak mau mengingat apa yang terjadi pada Lisa di masa lalu kayak gitu. Jadi ya itu sih, jadi kayak benar-benar sangat mengerikan. Tapi gue pengen tahu nanti penyelesaiannya seperti apa. Apakah nanti lebih ke pendekatan heart to heart gitu kan, karena gue yakin pasti tidak akan berlaku atau berlaku ke cara yang sama ketika mengenali si Arisu gitu. Jadi maksudnya gini, caranya tidak akan sama seperti apa yang dilakukan oleh Arisu ketika Arisu akhirnya sadar kalau kakaknya itu keren, ketika pada akhirnya hari ini kan dia nonton dan gak nyesel. Kalau
orkes jazznya tuh bener bagus, dan si Aris tuh jadi demen sama kakaknya. Nah kalau soal ibunya Lisa, ini lebih ke heart to heart sih kalau kata gue. Jadi mungkin ada satu momen nanti akhirnya mereka nanti saling ngobrol gitu kan, dan akhirnya diyakinkan kalau akhirnya si ibunya memaafkan Lisa nantinya gitu. Jadi itu sih gue berharap semoga ada heart to heart lah gitu kan. Apakah nanti bakal sedih banget atau enggak gitu kan, ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas semoga ada penyelesaiannya seperti itu. Gue lupa, maksud jujur aja, sorry, gue bener-bener lupa coy. Isi di komentar kalau gue salah juga. Gue lupa bapaknya itu udah nggak ada atau bapaknya udah masih ada ya tapi selingkuh ya. Gue juga nggak tahu sih, gue lupa sih. Seingat gue sih bapaknya udah nggak ada. Seingat gue bapaknya itu udah nggak ada. Bapaknya udah nggak ada, udah meninggal lah gitu kan. Dan akhirnya ibunya ngerasa ya tidak mau mengingat itu gitu. Jadi gue mengikirnya ke sana sih. Tadi gue lihat lagi deh di episode 1 deh, mungkin gue yang salah sih. Seingat gue bapaknya udah nggak ada, bukan karena bapaknya pergi. Jadi bapaknya emang udah nggak ada, dan akhirnya membuat akhirnya si ibunya jadi begitu gitu. Data gue lihat lagi deh, gue lupa, soalnya gue nonton, mungkin gue bakal cek lagi nanti episode. Tapi kalau misalkan kalian boleh atau misalkan udah tahu, atau misalkan kalian mungkin masih ingat, boleh diisi komentar, oke? Jadi biar gue tidak salah dalam menyampaikan itu. Terus yang terakhir tadi soal tadi si karakter yang biru, rambut biru, lagi another blue hair ya kan, yang ada di musim ini. Jadi nanti dia akan bermain keyboardist. Gua nggak tahu dia mainin apa. Gua nggak tahu dia mainin apa. Ya mainin piano lah. Gua tahu maksudnya dia akan memerankan role apa gitu kan. Apakah dia akan main instrumental atau mungkin dia akan main vokalis? Karena kan si Lisa kan bilang ya kalau band ini tidak ada vokalis gitu. Jadi band ini akan lebih ke instrumental gitu kan, yang gimana akan cuman pure musik, tapi musiknya itu bisa dibikin lagu. Musiknya tuh akan bisa dibikin lirik lah gitu. Jadi ada ininya lah, ada bisa apa ya kalau bahasa enaknya ya. Jadi kayak lagu tapi instrumental tapi ada ininya, tapi bisa dijadiin lagu. Nah gitu. Jadi itu gue juga nggak tahu nih. Nah kan pertanyaan gue kan gini, bandmate ini kan semua udah kepake kan, kayak si Miku, Kaname, Akane ya kan, sampai akhirnya Saiki juga atau vokalisnya juga ikut bantu kan. Maksud gue nanti Saiki nih bagian mana nih ya kan, bagian mana nanti Saiki bakal tampil gitu kan, apakah akan ikut dengan atau bilang akan memerankan perannya si rambut biru itu gitu kan, untuk menjadikan dia sebagai, atau bilang menjadikan Saiki akan membuat, atau gimana bahasanya. Jadi kayak apakah si Saiki ini nanti bakal memerankan si rambut biru lah gitu ibaratnya gitu kan. Jadi akan tetap ada vokalisnya atau gimana ya itu. Jadi makanya gue juga nggak tahu sih, jadi kedepannya bagaimana. Karena si Lisa sendiri kan ngomong kan, gue pengen bikin band instrumental gitu kan, yang artinya ya tidak ada vokalis gitu kan. Tapi ya nggak tahu nanti kayak gimana, nanti ada perubahan atau mungkin ada sebuah ada perubahan atau mungkin ada gimana gitu kan. Jadi ya perubahan konsep atau seperti apa nanti bakal ketahuan lah nanti gitu. Yaudah, itu dari gue. Dan untuk animasi udah good, menurut gue bagus. Cuman ya itu sih, ini masalah selera aja ya. Kalau gue sih masih oke ya, karena gue udah sering nonton beberapa anime band ya, kayak kayak band Bang Dream ya kan, atau kayak Bocchi the Rock, atau mungkin kayak lebih ke ini sih, nggak sih gini, sama girl band ya. Kalau itu ya jelas itu girls band cry ya kan. Itu ya pokoknya sesuatu yang tampil di stage, mau kayak Station Project, Love Live, atau mungkin kayak bahkan kayak DJ Mix juga ya kan, atau mungkin Unit Up ya kan. Pokoknya yang ditampil di stage deh, Zombieland Saga ya kan, itu menurut gue ya CG-nya begitu gitu. Jadi ya gue nggak kaget gitu loh kalau melihat hal seperti itu gitu kan. Makanya ketika ada orang yang nyariin gue, bang nonton Bang Dream, dan ketika gue nonton Bang Dream ya ternyata emang ya sama aja seperti animasi musik atau animasi anime musik yang gue tonton gitu kan. Cuman yang agak sedikit beda emang tetap BTR sih. Kalau menurut BTR tuh punya ininya sendiri, punya punya
ciri khasnya sendiri lah gitu kan, yang tidak bisa disentuh, yang tidak bisa ditiru oleh karya lain lah seperti itu. Jadi makanya gue bilang kalau untuk Rock Lady kurang lebih sama lah kayak anime musik pada umumnya sih kalau untuk stage seperti itu. Tapi ya dengan Sakuga ya kan, dengan shonen ya kan, shonen banget lah gitu kan ditampilin, itu benar-benar keren sih. Jadi aura shonen atau aura gelutnya tuh benar-benar kerasa banget sih di situ. Yaudah itu dari gue, yang pasti jangan lupa subscribe untuk kayak anime yang lagi kalian ingin terus gue bahas. Kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan jangan lupa notifikasi agar lu tidak terganggu. Oh iya, satu lagi, berhubung ini hari Kamis, jadi berarti gue kali ini tidak ada Rock Lady gitu. Maksudnya gue kali ini tidak akan react Rock Lady aja, karena minggu depan gue bakal react Kimi-sen. Jadi Kimi-sen episode 5 sama Rock Lady bakal menemani di hari Kamis gitu. Kalau kayak anime Jatsustabi atau mungkin kayak anime Mono itu sudah gue react di hari itu juga, maksudnya kayak di hari Minggu sama Senin. Cuman kalau uploadnya emang gue suka-suka ya, kadang bisa kadang bisa Kamis, bisa Rabu, bisa Selasa gitu. Jadi ya paling lambat tuh Kamis, pokoknya paling bener-bener lambat atau bisa paling delay, bener-bener paling telat itu Kamis gue kalau antara Mono sama Jatsustabi gitu. Jadi ya ditunggu aja lah gitu kan. Tapi kayaknya sih gue udah upload sih, jadi makanya harusnya teman-teman nanti bisa nonton lah gitu kan untuk video Jatsustabi-nya seperti itu. Mungkin Arumajo sih yang belum gue upload sih, karena kemarin udah gue react gitu kan, tapi mungkin belum gue edit aja sih seperti itu. Yaudah, itu dari gue, dan sampai lagi di Resonance Minggu ya selanjutnya. Bye.